Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Petaka Dalang Kondang. Cerita ini ditulis oleh Mistini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Dalang Kondang. Si pengung Beberapa pintu rumah sudah dibuka menyambut datangnya pagi yang cerah dan indah di desa tersebut. Suara celotehan anak-anak mulai terdengar menghiasi pagi yang indah itu. Desa yang dipenuhi kehangatan dan ketenteraman di kala pagi. Namun siapa sangka di balik keindahan pagi desa tersebut berangsur hilang ketika malam tiba. Di tengah keramaian pagelaran wayang, suara teriakan dan tangisan terdengar di segala penjuru desa. Bahkan tak jarang ada warga yang tewas di suatu pertunjukan pagelaran wayang yang masih berjalan di desa tersebut. Orang bilang dialah Tumbal Dalang Kondang. Aku harus lari. Jangan kembali ke desa ini kalau tidak ingin celaka. Kinanti berlari membawa dua orang pemuda melewati celah-celah rumah warga untuk keluar dari desa Ranawara. Setelah ketiganya berhasil berlari cukup jauh dari desa, salah satu pemuda itu menatap Kinanti keheranan. Untuk apa Mbak Yu membawa kita keluar desa? Bukannya di desa sedang ada pagelaran wayang? Kalian tidak ngerti, siapapun yang datang ke desa ini bakal jadi petaka. Maksudnya petaka, kalian bisa jadi tumbal karena darah kalian bukan darah dari desa ini. Mengerti? Lebih baik kalian kembali ke desa asal dan jangan pernah kembali ke desa ini. Saya cuma tidak mau ada tumbal lagi. Tunggu, saya Tejo. Suatu saat saya kembali lagi kemari untuk bertemu Mbak Yu. Hei, orang Sinteng. Wanita cantik bernama Kinanti itu baru saja menyelamatkan dua nyawa dari desanya. Dia tidak ingin ada tumbal lagi akibat ulah dari bapaknya sendiri, yang tak lain bernama Jiwo, seorang dalang kondang di desa tersebut. Kinanti, dari mana kamu? Kenapa keringatan begitu? Tanya Sulastri, seorang wanita berumur 40 tahun yang tidak lain adalah ibu dari Kinanti. Anu Bu, tadi Kinanti keluar sebentar, lihat bapak main. Kinanti hanya menunduk dan langsung lari masuk ke kamarnya. Dia membanting tubuhnya di atas ranjang sambil menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Keringat dingin mulai mengalir membasahi tubuhnya. Ketakutan semakin menjadi karena mengingat kelakuan keji yang dilakukan bapaknya untuk tujuannya semata. Puluhan nyawa sudah ditumbalkan demi ketenaran menjadi seorang dalang. Duh, Simba masuk ya. Karena mendengar suara itu, Kinanti sontak membuka selimutnya. Dia beranjak dari ranjang untuk membuka pintu kamarnya. Dari balik pintu sudah berdiri seorang wanita parubaya dengan rambut putih panjangnya menatap ke arah Kinanti. Simba masuk aja biar Kinanti tutup pintunya. Simba lihat kok kayak orang ketakutan tondo. Kenapa cerita ke Simba toh? Tadi Kinanti keluar desa nyelamatin dua orang yang pengen nonton bapak, Mbak. Kinanti tahu kalau ada darah asing yang masuk pasti jadi petaka buat mereka. Kinanti tidak mau, Mbak. Kinanti tidak mau bapak mau bunuh orang lagi. Apa Simba tidak bisa tuh bilang lagi ke bapak biar bapak berhenti buat ngelakuin ritual itu, Mbak? Simba hanya menatap sedih ke arah Kinanti. Dia mengerti betul tentang ketakutan yang Kinanti rasakan. Terlebih sudah dua nyawa adiknya dijadikan tumbal oleh bapaknya sendiri. Kinanti Cahayu, tahu sendiri kan Duk Simba sudah pernah bilang ke bapakmu
Bahkan ibumu sendiri sudah pernah menasehati bapakmu. Tapi apa? Bapakmu itu orangnya keras kepala, Duk. Makanya ibumu lebih milih diam. Kalau Simba melawan juga bisa-bisa Simba yang dihabisi bapakmu. Nanti siapa yang jaga Kinanti kalau Simba ndak ada? Kenapa bukan Kinanti yang dijadikan tumbal? Kenapa malah Rinjani dan Jantira? Simba ndak tahu. Salah Simba juga ndak bisa menyelamatkan dua adikmu itu. Bukan salah Simba, semua salah bapak. Kinanti menangis jadi-jadinya sampai terdengar oleh ibunya yang berada tak jauh dari kamar Kinanti. Pintu kamar Kinanti dibuka, mengeluarkan suara derit kayu yang keras. Dari balik pintu terlihat ibunya berdiri menatap tajam ke arah Kinanti. Ma, biarkan saja anak itu, biar dia istirahat. Jangan begitu sama anak. Kamu itu tidak ngerti sama apa yang dia takutkan. Sudah Yondo, dibuat tidur aja, jangan didengarkan omongan ibumu itu. Setelah menenangkan Kinanti, lalu Simba dan ibunya keluar dari kamar meninggalkan Kinanti yang sedang menangis di atas ranjangnya. Tak berselang lama dia terlelap dalam tidurnya. Mbak Yu, ayo Jantira itu ada Mbak Yu. Suara riang anak kecil masuk ke telinga Kinanti. Di hadapannya sekarang berdiri dua adik kesayangannya, yaitu Rinjani dan Jantira. Dua anak kembar tak seiras itu berlari dengan tawanya mendekat ke arah Kinanti. Jaja, Jani, Mbak kangen sama kalian. Jani juga kangen sama Mbak Yu. Dua anak manis yang ada di hadapannya itu tiba-tiba diam tak berkutik. Tatapannya mulai kosong dengan tubuh mereka yang berangsur-angsur pucat. Jari telunjuk Jantira tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di balik badan Kinanti. Kinanti yang sadar akan hal tersebut sontak membalik badannya. Betapa terkejutnya Kinanti dengan apa yang dia lihat. Segerombolan anak-anak seusia dua adiknya itu berdiri dengan tatapan kosong ke arah Kinanti. Itu teman-teman Jaja dan Jani, Mbak Yu. Bulu kuduk Kinanti tiba-tiba berdiri melihat penampakan anak-anak yang ada di hadapannya. Anak-anak itu tidak tampak ceria lagi, malah ekspresi sedih tergambar di wajah mereka yang pucat itu. Mereka semua berdiri tak berkutik memandang Kinanti. Tubuhnya semakin terasa lemas manakala melihat salah satu dari mereka tersenyum dan menampakkan wujud aslinya. Kulitnya berubah menjadi segumpalan otot yang tampak merah dengan darah dari tubuh anak itu keluar semakin banyak, membawa bau amis yang menusuk hidung. Kinanti terduduk lemas, tubuhnya tak bisa digerakkan sedangkan pikirannya memaksa dia untuk bangkit dan berlari. Tapi apa daya, tubuhnya tidak bisa dia gerakkan. Kinanti menangis sejadi-jadinya. Pandangannya langsung tertuju pada dua adiknya yang ada di sebelahnya. Betapa terkejutnya Kinanti melihat dua adiknya mempunyai luka yang hampir mirip dengan anak yang ada di hadapannya. Dia menjerit sambil menangis memeluk kedua adiknya. Jaja, Jani, kenapa Jaja sama Jani jadi begini? Bapak. Mendengar hal itu membuat tangis Kinanti semakin pecah. Dia tak kuasa menahan badannya yang sudah lemas. Pandangannya mulai kabur. Tapi dari sisi lain dia mendengar suara yang memanggil namanya. Suaranya sangat halus. Duh, Kinanti bangun, Duh. Dia tersadar, matanya dia buka lebar walau tubuhnya masih terasa lemas. Ternyata cuma mimpi. Kamu kenapa, Tondo? Tadi Simba dengar kamu nangis, ada apa? Mimpi buruk aja, Mbak. Ya udah, Simba nemenin kamu ya. Simba khawatir.
Dua pemuda bernama Tejo dan Roni berjalan ratusan meter untuk mencari pangkalan ojek setelah mereka berdua diusir oleh wanita bernama Kinanti dari desa Ranawara. Aduh Jojo, cantik ya wanita tadi. Sayang banget Jo gak jadi nonton ke sana. Padahal kalau kita bisa nonton kan sekalian PDKT sama wanita tadi. Yo sayang banget Jo. Lagian apa sih kok kita diusir? Padahal kan niat kita baik untuk berkunjung. Tapi ya sudahlah. Lupakan saja ucapan wanita tadi. Dari kejauhan mereka melihat ada salah satu warung kecil yang ada di pinggir jalan yang akan mereka lalui. Mereka merasa lega bisa menemukan warung di tengah malam yang gelap gulita itu. Keduanya pun berlari menuju warung tersebut. Assalamualaikum Bu, mau beli kopi hitam ya satu. Saya juga Bu, tapi tambah gulanya ya. Keduanya mulai duduk di bangku kayu panjang yang ada di warung tersebut. Sambil menunggu pesanan, Roni mulai mengeluarkan rokok yang ada di saku celananya. Rokok mulai dibakar, membuat asap yang keluar dari rokok tersebut menyebar ke beberapa meja pembeli lainnya. Dua orang pembeli yang ada di meja lain tiba-tiba berpindah duduk ke arah kursi yang ada di hadapan Tejo dan Roni. Kemudian mereka semua duduk menjadi satu meja. Dua orang itu berusia sekitar 20 tahun di atas mereka. Mau rokok Pak? Enggak, kami enggak ngerokok. Saya Barjo, ini Totok teman saya. Kalian ini malam-malam begini dari mana kok jalan kaki aja? Kami berkunjung ke desa Ranawara tadi Pak. Katanya sedang ada pagelaran wayang. Kami dengar-dengar juga di sana ada dalang kondang. Mereka semua terkejut mendengar jawaban Tejo, termasuk juga pemilik warung yang berjalan mendekat membawa 2 cangkir kopi hitam pesanan Tejo dan Roni. Untuk apa kalian ke desa itu? Kalian tidak nonton wayang toh? Enggak Bu, tadi kami diusir sama salah satu warga. Katanya datang ke desa itu bisa bawa petaka. Jadi kami pulang sambil cari ojek yang bisa bawa kami pulang ke desa Salangkarangan. Benar yang dikatakan salah satu warga itu. Kami saja sudah tidak berani menginjakan kaki ke desa itu Mas. Mau ada dalang kondang pun kita semua tidak berani. Lebih baik menunggu dalang itu datang ke desa kami daripada kami mati karena menginjakan kaki ke sana. Tejo dan Roni terkejut mendengar ucapan Barjo. Rupanya wanita yang mengusir mereka memang berniat baik menyelamatkan nyawa keduanya. Lebih baik Mas jangan pernah ke sana lagi. Kalau Mas mau pulang bisa kami antar. Kami tahu jalan ke desa Salangkarangan. Keduanya mengangguk mengiyakan. Mereka bersyukur masih bisa pulang dengan selamat setelah berkunjung ke desa Ranawara. Ini Bu uangnya. Matur suwun nggih Bu. Tejo mengulurkan uang kertas kepada pemilik warung dan langsung bergegas naik ke atas motor yang dikendarai Barjo. Mereka mulai menjauh meninggalkan desa tersebut. Mereka bersyukur bertemu dengan 2 orang yang bersukarela menolongnya untuk pulang ke desa Salangkarangan. Cerita tentang desa Ranawara menyebar begitu cepat ke berbagai desa termasuk desa Salangkarangan. Setelah kepulangan Tejo dan Roni dari desa itu menjadi buah bibir para warga di desa Salangkarangan. Ada yang menganggap itu semua hanya hayalan, ada juga yang menganggap cerita itu nyata. Beberapa warga desa berbondong-bondong datang untuk membuktikan langsung tentang cerita petaka di desa Ranawara. Namun tidak ada satupun bukti yang bisa membenarkan ucapan dari keduanya. Kayak tumben itu ibu-ibu pada ribut di luar. Biasanya nggak gitu, ucap Aryadi baru saja pulang setelah menjual gerabah milik Sangkir ke pasar. Entahlah Ar, perasaan kakek tidak tenang. Arya dengar para ibu itu membicarakan tentang desa Ranawara kek. Kakek tahu desa itu? Tentu,
Dahulu kala desa itu sangat makmur. Banyak dalang hebat yang terlahir di desa itu, Arya. Tapi sudah lama sekali. Entahlah bagaimana nasib desa itu sekarang. Setelah menjawab pertanyaan Arya, lalu Ki Sangki pergi meninggalkan Arya sendiri. Kini terdengar suara langkah kaki dari arah dapur mendekat ke tempat di mana Arya duduk. Ternyata suara langkah kaki itu adalah Panji. Udah pulang kamu, Ar? Iya, barusan. Kok kelihatan bingung gitu toh? Dari pasar bukannya senang malah bingung. Ada apa sih, Ar? Firasatku ndak enak, Pan. Tentang Desa Ranawara. Desa Ranawara? Baru dengar. Memangnya kenapa, Ar? Ada yang salah dengan desa itu? Kamu ingat kan ucapan kakek terakhir setelah kita pulang dari Gunung Rinai? Sesuatu yang akan datang. Entahlah, firasatku yang salah atau bagaimana. Tapi Pan, aku merasa ada yang tidak beres di desa itu. Aku yakin kakek juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba terdengar suara seperti kaca pecah dari kamar Ki Sangki. Keduanya langsung menoleh ke sumber suara. Mereka panik dan langsung berlari ke arah kamar Ki Sangki untuk memastikan suara itu. Kek, suara apa tadi? Ini figurannya pecah tadi, terjatuh saat kakek ambil. Panji dan Arya segera mendekat untuk membantu membereskan serpihan-serpihan kecil yang sulit dijangkau oleh tangan mereka. Kotak apa ini, Kak? Ki Sangki menoleh ke arah kotak itu. Lalu ia membuka kotak yang sudah lama ia simpan. Kotak itu menyimpan satu barang peninggalan sahabatnya yang mungkin bisa menjadi petunjuk untuk mereka tentang Desa Ranawara. Wayang kulit. Indah sekali ukirannya. Apa ini dibuat sendiri, Kek? Iya, Ar. Orang yang sudah membuat wayang ini sahabat kakek. Namanya Kiai Ragasuara. Panji merasa wayang ini berbeda dari wayang pada umumnya, Kek. Memang benar, Panji, wayang ini spesial diberikan untuk kakek sebagai wasiat terakhirnya sebelum beliau meninggalkan Desa Ranawara. Panji dan Arya langsung bertatapan setelah mendengar ucapan Ki Sangki. Bola mata mereka seperti memberikan isyarat yang sama tentang hal yang mereka pikirkan. Desa Ranawara, Kek? Iya, Arya. Arya bilang desa itu sedang banyak dibicarakan oleh warga. Jadi kakek rasa ini saatnya. Saatnya untuk apa, Kek? Tidak ada dalang sehebat Kiai Ragasuara di desa itu. Sejak dulu banyak dalang yang memanfaatkan pengasihan untuk dikenal banyak orang. Pengasihan itu semacam pelet. Siapapun dalang yang menggunakan pengasihan pasti ada syarat tertentu yang harus dilakukan. Sudah lama desa itu tak terdengar kabarnya. Rupanya ada satu dalang hebat sekarang. Kakek khawatir ucapan Kiai Ragasuara benar terjadi. Apa yang Kiai Ragasuara ucapkan, Kek? Akan ada satu dalang kondang dari desa itu. Nama besarnya dikenal oleh banyak orang. Tapi kelahiran dalang kondang itu akan jadi petaka bagi Desa Ranawara. Hanya itu yang kakek ingat. Ki Sangki membereskan semua barang lama miliknya, termasuk kotak kayu berisikan wayang kulit peninggalan Kiai Ragasuara. Kakek
kakek ingin pergi ke desa itu malam nanti. Ikutlah dengan kakek. Tapi apa tidak berbahaya, kek, kalau kita datang secepat ini? Lebih cepat lebih baik. Kakek tidak ingin kekhawatiran ini jadi nyata. Setelah selesai sholat duhur, temui kakek di halaman belakang. Kita bersemedi dulu di sana. Ki Sanggi mulai beranjak dan berjalan keluar dari kamarnya, meninggalkan Panji dan Arya yang masih membereskan serpihan kaca yang tersisa. Keduanya saling bertatapan, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Kamu siapan? Yakin bagaimanapun ini kan sudah jadi takdir kita. Kita tidak bisa menolak kehendak Sang Pencipta meskipun kita merasa tidak sanggup. Jalani saja dengan ikhtiar, Ar. Semuanya terlalu cepat terjadi. Panji merasa semuanya terlalu cepat terjadi. Bak satu ucapan selamat datang setelah dia berhasil melewati berbagai cobaan yang sudah dia lalui. Tapi dia menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan hanya sekedar menolong sesama, melainkan juga sebagai ikhtiar baginya. Garisan takdir yang membawanya sampai ke satu kehidupannya tidak pernah dia bayangkan, membuat dirinya mulai terbiasa dengan semua yang datang kepadanya. Baik buruknya manusia selalu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya untuk terus berikhtiar di jalan Sang Pencipta. Kok kowe tega, Ji? Aku kancamu, Ji. Jiwo tak berpikir panjang dan langsung memasukkan cincin batu akik tersebut ke dalam saku celananya, lalu berjalan bersama Santo yang ada di sebelahnya. Celaka bocah kuwi, ucap Ki Suro dengan senyum menyeringai memandang keduanya yang berjalan semakin jauh darinya. Pintu kayu rumah tersebut diketuk dengan keras berkali-kali, membuat Sulastri yang sedari tadi berada di dapur menyingkirkan pekerjaannya. Lalu berjalan menuju arah pintu itu diketuk. Dia berjalan sambil melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Perasaannya mulai tak enak, berharap seseorang yang mengetuk pintu rumahnya adalah suaminya. Dari mana toh, Pak? Jam segini kok baru pulang? Ya biasa, Bu, ada urusan dulu tadi sama Santo. Kok bajunya kotor semua? Bapak ndak kenapa-napa toh di jalan? Kinanti sudah tidur. Sudah, kecapean paling habis ngaji tadi sama Jaja dan Jani. Ya sudah, aku langsung tidur ya, Bu. Sulastri tak mengatakan satu patah kata pun. Dia hanya menatap ke arah suaminya yang berjalan masuk ke dalam kamarnya. Semoga cuma firasatku saja. Setelah percakapan dengan Sulastri, Jiwo langsung menuju kamar lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Pikirannya berkecamuk memikirkan apa yang sudah terjadi padanya. Pertemuannya dengan Ki Suro dan juga batu akik yang dia temukan bukanlah sebuah kebetulan. Terlebih semuanya terasa nyata. Harus aku cari lagi rumah itu. Golek aku sesuk yole. Bisikan itu masuk ke telinga Jiwo, membuatnya sontak bangkit dari tidurnya karena terkejut mendengar bisikan yang entah dari mana asalnya. Apa itu tadi? Jiwo terkejut dan memegangi telinganya, sedangkan bola matanya masih berputar mencari sumber suara ke seisi ruangan kamarnya. Namun dia tidak mendapati apapun yang mencurigakan. Tanpa berpikir panjang, dia pun menghiraukan suara tersebut lalu kembali merebahkan tubuhnya. Matanya dia pejamkan mencoba agar bisa tertidur dengan sendirinya. Gong mulai dipukul mengeluarkan bunyi yang keras sebagai tanda pembukaan pagelaran wayang, beriringan dengan gamelan lainnya yang mulai dimainkan menjadi satu alunan yang indah. Suara gamelan? Apa pagelarannya sudah mulai? Siapa yang berani? Harusnya aku, jangan sampai yang bermain itu Santo bajingan. Jiwo semakin mempercepat langkahnya dengan perasaan marah yang semakin membara dalam hatinya, membuatnya jahatnya kepada Santo tiba-tiba muncul. Awas saja Santo, dia akan mati. Langkahnya terhenti di satu tempat yang dia tuju, sebuah lapangan luas yang dipenuhi oleh warga yang sedang menyaksikan pagelaran wayang.
Mereka yang ada di sana terpana dengan cara dalang itu bermain dengan suara alunan gamelan yang pas membuat mereka semua seperti terhipnotis. Jiwo yang menyaksikan hal itu langsung berlari ke arah panggung. Dia berjalan melewati beberapa pemain gamelan yang sedari tadi sudah memperhatikannya. Dia menatap dengan jeli siapa dalang yang sedang memainkan wayang tersebut. Dalang itu seketika menengok ke arah Jiwo yang sedang berdiri di hadapannya. Dia melempar senyum ke arah Jiwo dengan tatapan dalam seakan memberi pertanda kepada Jiwo. Bajingan. Amarahnya semakin memuncak menyaksikan dengan jelas dalang yang ada di hadapannya itu adalah Santo, kawan baiknya. Emosi yang sudah menguasai membuat niat jahat yang sedari tadi dia pikirkan terlaksana. Dia mulai merogoh kantongnya mengambil cincin batu akik yang dia simpan lalu mengenakannya, membuatnya merasa lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, Jiwo mengambil cempolo yang tergeletak di tanah lalu memukulkan benda tersebut tepat di kepala Santo. Mati! Mati kowe! Mati! Bak hewan buas, Jiwo terus memukulkan benda tersebut semakin keras ke kepala Santo yang sudah tergeletak sambil memegangi kepalanya. Ah! Ji! Apa iki, Ji? Aku iki kancamu! Santo mencoba menyadarkan Jiwo, namun usahanya sia-sia. Tubuh kawannya itu sudah dirasuki, membuatnya tak segan-segan menghabisi nyawanya saat itu juga. Tangan kiri Jiwo memegang keprak yang siap dia tusukkan kepada Santo yang mulai tak berdaya menahan sakitnya. Tusukan keprak berbahan kuningannya digenggam Jiwo berada tepat di dada kiri Santo, membuat darah segar langsung memancar deras dari dadanya. Santo yang sudah terkapar lemas itu dibuat semakin tidak berdaya. Kowe teko, Ji. Aku kancamu, Ji. Nafas Santo mulai terdengar berat sambil memegangi dadanya yang sudah berlumuran darah tertancap keprak. Kowe sing teko, San. Sepurane. Satu pukulan cempolo kembali mendarat ke kepala Santo yang sudah terkapar di atas genangan darahnya. Pukulan terakhir dari Jiwo sekaligus menjadi akhir dari hidup Santo. Suara gong kembali dipukul menjadi akhir dari pagelaran wayang, namun bukan wayang kulit yang dipertontonkan, melainkan perlakuan Jiwo kepada Santo yang menjadi pertunjukan nyata bagi para penonton yang ada. Setelah suara gong terakhir dibunyikan, suasana di panggung pagelaran itu menjadi hening. Hanya suara nafas Jiwo saja yang terdengar. Dia yang menyadari hal tersebut seketika menoleh ke sekelilingnya. Apa yang dia lihat membuat bulu kuduknya seketika bangkit. Betapa terkejutnya Jiwo melihat semua orang yang ada di pagelaran tersebut berubah menjadi sosok yang tak karuan bentuknya. Mereka semua menatap Jiwo dengan tatapan kosong sambil tersenyum menyeringai ke arahnya. Jiwo tak tersadar dengan apa yang dia lakukan kepada Santos sembari menyaksikan tubuh sahabatnya itu mati dengan sadis di tangannya. Entah apa yang telah menguasai pikirannya. Jiwo yang saat itu mulai ketakutan langsung mengambil keprak yang masih tertancap di dada kiri Santo. Tangannya kembali bergerak menggenggam keprak yang dia arahkan tepat di dada kirinya. Saat itu juga Jiwo menancapkan ujung keprak runcing itu menuju dadanya. Wes weruh tole. Sosok lelaki tua bernama Kisuro tiba-tiba berdiri di hadapannya menyaksikan dia yang sedang sekarat. Sial, untuk cuma mimpi. Jiwo tersadar dengan tubuh yang masih berada di atas ranjang kamarnya. Dia memandangi telapak tangannya tak percaya dengan mimpi menakutkan yang dia alami. Mimpi itu rasanya nyata sekali. Pintu kayu kamar itu terbuka. Dari balik pintu tersebut berdiri seorang wanita berparas cantik bernama Sulastri yang tak lain adalah istri tercintanya. Wanita itu menatap Jiwo sembari melempar senyum kecil kepadanya. Bapak udah bangun toh? Keluar sarapan dulu, Pak. Itu ditunggu Kinanti, Jaja dan Jani di meja makan. Jiwo hanya membalas senyuman kepada Sulastri sebagaimana tanda dirinya akan segera keluar untuk makan bersama. Benar, harus ketemu Kisuro lagi. Udah gak beres ini. Jiwo segera beranjak dari ranjangnya lalu mengganti pakaiannya yang kembali basah terkena keringat. Sembari mengganti pakaiannya, dia selalu mengingat dengan jelas bagaimana mimpi yang dia alami malam itu.
Perbuatan keji yang dia lakukan kepada Santos seperti memberikan gambaran tentang niat jahatnya akibat dendam kepada kawan baiknya itu. Namun, dia segera menepis pikiran buruk tersebut dan memutuskan untuk mencari keberadaan Kisuro malam itu juga. Malam setelahnya, Jiwo kembali mencari keberadaan Kisuro untuk menanyakan hal yang telah dia alami. Perasaannya semakin tak karuan setelah mimpi yang dia alami selalu terbayang di benaknya. Dia merasa tubuhnya seperti dikendalikan oleh hal yang tidak bisa dia lihat hingga dia tega membunuh Santo dengan cara yang sadis. Apa hubungannya dengan cincin ini? Cincin itu dia genggam kuat. Sesekali dia berjalan sembari melihat kembali ke arah cincin tersebut. Semakin dia tatap cincin tersebut, semakin tubuhnya merasa dikendalikan. Langkahnya tiba-tiba terhenti. Dia seperti terhipnotis oleh kilauan cincin batu akik hijau itu. Auranya yang sangat kuat mampu membuatnya terpana. Cinggu ali-ali ini. Jiwo masih terdiam memandangi cincin tersebut. Perlahan tangan kanannya mulai memakaikan cincin akik tersebut ke jari manis di tangan kirinya. Menuruti perintah dari bisikan itu, cincin itu berhasil menyatu dengan jari manisnya seketika membuat kilauan batu akik hijau semakin memancar. Jiwa yang masih terdiam merasakan energi lain masuk ke tubuhnya sangat kuat hingga membuat tubuhnya bergetar. Pandangannya berangsur-angsur hitam, tubuhnya yang masih bergetar seketika terjatuh di atas tanah. Dia mulai tak sadarkan diri. Sudah, bangun Le, ayo bangun. Dia masih terpejam merasakan cipratan air yang perlahan mengenai tubuhnya. Bisikan lagi-lagi masuk ke telinganya. Perlahan dia membuka matanya yang masih berat terpejam. Betapa terkejutnya dia yang sudah berada di dalam rumah yang dia cari, yaitu rumah Kisuro. Matanya terbelalak memastikan apa yang dia lihat itu nyata. Walaupun dia sudah melihat keberadaan Kisuro yang ada di sampingnya, tapi dia masih tidak yakin dengan apa yang dia lihat. Ngopo Le? Ini benar lagi. Kapan saya sampai kemari? Ora usah mbok takoni Le. Niatmu kemari kan? Cincin itu yang membawamu kemari. Diminum dulu Le. Jiwa menerima minuman dari Kisuro karena tiba-tiba dia merasakan dahaga yang amat mencekik lehernya. Tak ada hitungan menit, dia langsung menghabiskan minuman tersebut tak bersisa. Terima kasih Ki. Ada apa kamu mencari aku Le? Anu Ki, cincin ini. Cincin itu memilih kamu. Sekarang keinginanmu akan terlaksana dengan cincin itu. Percaya Aki Le. Jiwa masih berpikir sejenak mendengar ucapan Kisuro. Entah apa yang ada di benaknya saat itu. Dia memilih untuk mengikuti seluruh ucapan Kisuro yang sedang menatap dalam ke arahnya. Tatapannya bak bertanda kepadanya untuk memilih apa yang sudah menjadi keinginannya dengan cara keji. Iya Ki. Tapi kenapa cincin ini? Apa yang bisa saya minta dari barang ini? Mendengar pertanyaan Jiwa membuat Kisuro puas. Dia berhasil membuat Jiwa terlena agar Jiwa bisa menggantikannya sebagai tumbal pengganti Nyi Gede alas mayit, sosok wewe gombel yang sudah lama mendiami alas mayit. Alih-alih ku bisa mewujudkan keinginanmu jadi dalang kondang, nanging syarat yang ada sangat sulit. Kue sanggup Le? Apa saja Ki? Alih-alih ku bentuk pengasihan Le, sudah lama sekali aku simpan untukmu. Cincin itu berwujudan Nyi Gede alas mayit yang bisa mewujudkan segala keinginanmu Le. Nyi Gede alas mayit? Wewe gombel penunggu alas mayit. Kesaktian Nyi Gede alas mayit bakal nyatu karo awakmu. Tapi
Itu semua tidaklah mudah. Harus ada tumpal yang harus dibayar kepada Nyi Gede Alas Mayit. Seketika, angin kembali berhembus kencang membawa udara dingin masuk melalui celah-celah dinding kayu rumah Ki Suro. Saking kencangnya membuat pepohonan yang ada di luar bertabrakan dengan satu sama lain, mengeluarkan suara nyanyian dedaunan yang bergesekan. Jiwo mendadak terdiam mendengar jawaban Ki Suro. Bulu kuduknya mulai bangkit manakala merasa ada yang hadir di sela-sela keduanya. Berkali-kali dia mengusap lehernya sambil menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sosok yang dia rasakan. Ki Suro yang sedari tadi duduk di hadapannya hanya memandangnya dengan tatapan tajam, sesekali melempar senyum mengerikan kepadanya. Wes teko. Siapa Ki? Siapa? Nyi Gede Alas Mayit. Mata Jiwo melotot ke arah Ki Suro. Tubuhnya mulai bergetar merasakan kehadiran sosok yang Ki Suro sebutkan. Tigo wahai ahli-ahli ini, kalau kamu ingin melihat sosok Nyi Gede Alas Mayit. Gigi, betapa terkejutnya Jiwo dia melihat sosok berukuran sangat besar dengan rambut panjangnya yang terurai acak-acakan. Bola matanya merah menyala dengan gigi taring dan lidahnya yang panjang. Sosok itu sangat mengerikan dengan payudara yang menggelantung panjang. Sosok itu menatap tajam ke arahnya, seperti binatang buas yang mendapatkan mangsa. Sendiko tahu Nyai, saya sudah menuruti perintah dari Nyai. Ini Jiwo Nyai. Sosok Wewe Gombel itu hanya tertawa dengan suara melengkingnya membuat gendang telinga Jiwo seakan ingin pecah mendengar tawanya. Ki Suro seketika beranjak dan menoleh ke Jiwo. Tatapannya seakan memerintah Jiwo untuk melakukan hal yang sama seperti yang sudah ia lakukan kepada Nyi Gede Alas Mayit. Jiwo yang masih berdiam tak berkutik hanya mengangguk lalu berjalan mendekat ke arah Ki Suro sembari bersujud kepada sosok Wewe Gombel itu. Aku iki ratu. Aku penguasa Alas Mayit. Kalau kamu yakin ingin keinginanmu terwujud, sukui aku dengan tumpal darah. Sosok itu kemudian menghilang bersama dengan tawa melengkingnya yang semakin tak terdengar. Jiwo semakin tak percaya dengan apa yang dia lihat. Berkali-kali dia menampar pipinya memastikan apa yang terjadi di hadapannya bukanlah hayalan semata. Ki Suro yang melihat tingkahnya hanya menggelengkan kepala. Wes, Renis, duduklah, aku beri ajian. Ki, tumpal apa yang harus saya berikan? Geteh nom, bocah cilik Jiwo. Pikir matang kalau kamu yakin ingin menjadi dalang kondang. Hanya itu cara mengalahkan Raga Suara dan Santo. Bawa keris ini. Darah tumpal yang disuguhkan harus melekat di keris itu, termasuk darah Raga Suara dan Santo. Ki Suro dengan nada tingginya dendam yang dia pendam tergambar jelas melalui ucapannya. Ia mengeluarkan sebuah keris yang tertutup kain hitam kepada Jiwo, berharap bisa membalaskan dendamnya kepada Kiai Raga Suara. Cici menele. Ini sesajen persiapkan di bawah pohon beringin Alas Mayit. Tapi Ki, saya tidak tahu di mana Alas Mayit itu. Buka pintu itu. Tempat itu berada lurus di hadapanmu. Jalan terus sampai bertemu suara derasnya air sungai. Jiwo berjalan sembari membawa sesajen dan keris yang sudah dipersiapkan. Dia mulai membuka pintu kayu tersebut. Pandangannya tertuju lurus pada hamparan tanah luas yang ada di hadapannya. Dia meyakinkan langkahnya menuruti ucapan Ki Suro. Jauh di hadapannya dia terus berjalan mencari keberadaan pohon beringin yang disebutkan. Di mana ini? Rasanya aku tidak pernah lewat sini. Jiwo terus berjalan mencari sumber suara air sungai yang belum terdengar di telinganya.
Ilalang tinggi yang menghambat perjalanannya mulai dia lewati. Tiba-tiba langkahnya terhenti manakala dia mendengar suara deras air berada di sekitarnya. Dia terdiam memastikan suara yang dia dengar benar adanya. Dasar lagi. Jiwa segera berlari mencari pohon beringin di sekitarnya. Rasa senang mengalahkan ketakutannya membuatnya seakan buta dengan apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia bayar sebagai harga dari perjanjiannya. Langkahnya semakin dekat menuju petaka hidupnya. Tanpa dia sadari dirinya telah masuk ke dalam tipu muslihat Ki Suro yang menjadikannya sebagai tumbal pengganti kepada Nyi Gede Alas Mayit. Malam itu, Jiwo berhasil menemukan pohon beringin besar yang berdiri kokoh terletak di alas mayit. Niat jahatnya akan segera terlaksana, melampiaskan dendam kepada kawan baiknya yang tidak lain bernama Santo. Senyumnya mengambang sembari menatap pohon yang ada di hadapannya. Segeralah dia berjalan beberapa langkah mendekat lalu berjongkok sembari meletakkan sesajen di bawah pohon beringin besar nan rindang itu. Bibirnya mulai terbuka mengucap mantra pemanggil sosok penjaga Nyi Gede Alas Mayit. Dengan jari kanannya perlahan mengelus cincin batu akik hijau yang mulai bersinar terang. Dia memejamkan mata sembari mengingat betul pesan dari Ki Suro yang harus dijalankan. Tanpa pikir panjang dia merogoh kantong celananya untuk mengambil korek kayu. Kemenyan yang sudah tertata rapi di atas mangkuk beralas daun pisang itu diambilnya. Lalu ia bakar. Seketika angin berhembus kencang membawa udara yang lebih dingin dari semula. Tubuh Jiwo yang hanya tertutup kaos tipis menjadi menggigil diterpa angin. Tapi hawa dingin itu tak dihiraukannya. Dia tetap melanjutkan perintah yang sudah diberikan oleh Ki Suro. Bersamaan dengan itu udara semakin berhembus kencang membawa asap kemenyan yang sudah terbakar ikut menyebar. Bau khas kemenyan semakin tercium semerbak menusuk hidung. Dedaunan pohon beringin itu bergesekan diterpa angin. Sesekali batang pohonnya terlihat mengayun ke bawah bersamaan dengan akar gantung yang tampak seperti tirai menutupi sebagian batang pohon tersebut. Perlahan pohon itu bergetar hingga membuat Jiwo keheranan. Dia masih berjongkok dengan mata terpejam. Ingin rasanya dia memastikan suara yang sedari tadi terdengar berasal dari pohon yang ada di hadapannya. Namun niat itu dia urungkan manakala merasa bulu kuduknya mulai bangkit tersapu angin. Rasa penasarannya semakin tak terbendung. Dia memberanikan diri membuka matanya lalu mendongak menatap sesuatu yang turun dari pohon itu. Matanya terbelalak menyaksikan sosok mengerikan dengan tubuh hitam merayap menuruni pohon tersebut. Sontak dia mundur beberapa langkah karena terkejut melihat sosok itu merayap semakin dekat dengannya. Sosok itu berambut panjang terurai menyentuh tanah dengan gigi taringnya yang tajam bersimbah darah. Mata merahnya menatap tajam ke arah Jiwo seperti ingin memangsanya hidup-hidup. Semakin dekat sosoknya dengan Jiwo, malah sosok tersebut menampakkan wujud lebih mengerikan. Beberapa wajahnya hancur digerogoti belatung dengan bau gosong bercampur amisnya darah yang keluar dari mulutnya. Sosok itu melompat di hadapan Jiwo sembari memperlihatkan kuku panjang dan tajam yang ia miliki. Dia yang melihat sosok mengerikan itu langsung tertunduk lemas hingga kakinya mulai mati rasa. Dia tidak bisa berbuat apapun di hadapan sosok berpawakan besar mengenakan daster putih yang tidak lagi bersih itu. Sosok tersebut rupanya kuntilanak yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Angin kembali bertiup kencang membawa bau semerbak kemenyan semakin tercium, membuat kuntilanak yang ada di hadapan Jiwo langsung menoleh mengikuti bau semerbak kemenyan itu berasal. Sosok itu membalikkan badan lalu mengangkat sesajen yang sedari tadi berada di atas tanah. Perlahan sosok itu menyantap beberapa lauk dan juga kembang yang sudah dipersiapkan bersama dengan kemenyan hitam yang sudah terbakar. Jiwo mulai merasa lega melihat sosok itu tak lagi menatapnya. Walau tubuhnya masih terasa lemas, dia memberanikan diri beranjak dari duduknya lalu berjalan menghampiri sosok tersebut. Langkah kakinya menimbulkan suara dari dedaunan keringnya dia pijaki. Mendengar langkahnya, sontak sosok kuntilanak itu terdiam tak berkutik. Dia mendadak keheranan lalu mundur beberapa langkah mengurungkan niatnya untuk mendekat ke sosok tersebut. Langkahnya terhenti manakala mendengar suara seperti tulang dipatahkan. Sosok kuntilanak yang ada di hadapannya itu mulai menggerakkan tubuhnya kembali mengeluarkan suara yang sama seperti yang sebelumnya dia dengar. Lagi-lagi suara seperti tulang yang dipatahkan jelas terdengar berasal dari sosok yang dari tadi berdiri membelakanginya. Tiba-tiba sosok tersebut melentangkan badannya membusur. Kuntilanak itu melempar senyum mengerikan ke arahnya.
Tak berselang lama, dengan sigap sosok itu berjalan kayang mendekat ke arah dia berdiri. Jiwo menjerit kencang sambil memaksakan dirinya untuk berlari. Sedangkan sosok kuntilanak tersebut semakin dekat dengannya. Jantungnya berdegup kencang dengan napas memburu. Ia berlari menerabas ilalang tinggi yang menghalangi jalannya. Dia berlari tunggang langgang keluar dari hutan. Bajingan, dijebak tuh aku. Langkah Jiwo terhenti manakala sosok itu tak mengejarnya lagi. Dia mulai merasa lega manakala jalan utama desa sudah berada di hadapannya. Dia berjalan lagi sembari mengatur nafasnya setelah berlari dari kejaran kuntilanak penjaga Nyi Gede alas mayit. Bukannya ketemu Nyai, malah ketemu peliharaannya. Sembari berjalan, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada seorang pun yang berlalu lalang malam itu. Di sisi kanan dan kirinya hanya terlihat hamparan kebun warga yang sudah tak terawat akibat kekeringan di desa itu. Jiwo memberanikan diri berjalan menyusuri jalan bebatuan desa untuk menuju ke rumahnya. Sesekali dia mengusap tengkuknya manakala merasa bulu kuduknya berdiri. Perasaannya mulai tidak enak membuat langkahnya semakin ragu. Berulang kali dia menengok ke arah belakang karena merasa ada sesuatu yang janggal yang mengikutinya. Namun, berkali-kali dia pastikan tidak ada apapun yang mengikuti langkahnya sedari tadi. Jiwo berhenti ketika melihat sebuah rumah joglo kayu yang tidak lagi kokoh berdiri di kanan jalan. Matanya terbelalak, memastikan apa yang dia lihat bukanlah hayalan. Sesekali dia mengusap matanya, tetapi rumah joglo kayu itu masih berada di posisi semula. Dia tak salah, rumah itu sangat dia kenal. Rumah Kisuro. Tapi bukannya rumah itu ada di hutan dekat sanggar? Jiwo melangkah kecil mendekat ke arah rumah itu berdiri. Pintu kayu rumah itu terbuka lebar, hanya gelap ruangan tak dapat dia lihat. Dia kembali melangkah masuk ke dalam rumah tersebut. Baru saja langkahnya tiba tepat di depan pintu rumah tersebut. Namun dia dikagetkan dengan suara tawa wanita yang berasal dari dalam rumah. Sekelibatan bayangan berjalan memutar ke seluruh penjuru ruangan, menghidupkan lampu templok yang ada di dalam rumah tersebut hingga memperlihatkan seisi rumah tua yang sebelumnya pernah dia lihat secara jelas. Suara senandung terdengar dari dalam rumah. Dengan segala keraguannya, Jiwo melangkah perlahan semakin masuk ke dalam rumah itu. Siapa itu? Jiwo berseru kepada seseorang yang sedari tadi masih bersenandung. Pintu kayu rumah tersebut tertutup dengan sendirinya. Dia yang sudah berada di ruangan itu menyaksikan sosok menakutkan dengan wajah hancur dan payudaranya yang mengayun sedang menimang kedua anak kesayangannya, Jantira dan Rijani. Matanya terbelalak, tubuhnya mendadak lemas menyaksikan sosok mengerikan itu perlahan mengelus rambut kedua anaknya. Nyi Gede alas mayit. Wes weruh ya, Le. Nyi, kenapa anak saya? Ora eling to, Le. Getih enom. Tumbal pertama harus dari keluargamu. Jojo, Jani. Jiwo berteriak lalu berlari ke arah wewe gombel tersebut. Satu pukulan mendarat di punggungnya menghentikan langkahnya. Dia terkapar terkena pukulan dari balok kayu Kisuro. Kisuro mendekat ke arah Jiwo sembari membawa kemenyan hitam yang sudah ia hancurkan. Ia tertawa melihat Jiwo terkapar merintih kesakitan. Berulang kali ia mendengar Jiwo merayunya, tapi usaha itu tidak membuahkan hasil. Kemenyan yang ada di tangannya ia oleskan ke seluruh wajah Jiwo. Seketika kemenyan itu bereaksi membuat Jiwo hanya terdiam dengan tatapan kosong. Ya bagus. Sekarang aku minta namu untuk aku. Apakah boleh? Nggih, Nyai. Apa saja untuk Nyai. Sesok kau anakmu ke tempatku. Bunuh anak itu untuk aku, Yole. Keris itu akan menjadi kesaktianmu. Jiwo hanya membalas dengan anggukan dengan tatapan kosong. Dirinya bak dirasuki oleh sosok lain, membuatnya menuruti seluruh perintah Nyi Gede alas mayit. Tugasnya menjadi tumbal pengganti telah disepakati oleh dendam dalam hati kepada Santo, kawan baiknya.
Suara telinga Sukma Sekar Anjali berdering memberikan tanda buruk kepadanya. Alas mayit, tumbal pengganti sudah ditemukan. Pertanda sudah datang kepadanya. Penerawangan dari Ordo keempat kaum Anjali berubah nyata. Ramalan kitab yang dijaga oleh kaum Anjali benar-benar terjadi. Hutan keramat yang harusnya ditinggalkan kembali menemukan tumbal pengganti. Teriakan dan suara tangisan anak kecil akan silih berganti mengisi kesunyian alas mayit, tempat di mana Nyi Gede alas mayit bersemayam. Harus cepat aku pastikan. Sukma duduk bersila lalu memejamkan matanya. Bibirnya mulai terbuka mengucap sebuah mantra. Pertanda yang telah datang kepadanya memaksanya kembali masuk ke ruang dimensi astral menuju alas mayit. Mantra sudah terucap dari bibir Sukma. Dia membuka mata lalu beranjak menuju portal dimensi astral yang sudah dibuka. Sing ditutup ayo dibuka. Soko kersane sing nitahake. Langkahnya sedikit ragu dengan segala keresahan yang ada di hatinya. Goresan tinta hitam yang ada di kitab Sabta Timitra menggambarkan kekejaman dan pertumpahan darah yang ada di desa Ranawara. Bahkan penerawangannya memberikan gambaran mengerikan sosok Nyi Gede alas mayit yang akan berjumpa dengannya. Titisan Prabu Sekolangit, carilah hanya dia yang bisa membantumu. Satu bisikan dari Ordo ketiga kaum Anjali masuk ke telinga Sukma, memberinya pesan petunjuk bala bantuan yang bisa menolongnya. Saya bisa sendiri, tapi saya benar bertemu dengan titisan Prabu Sangkalangit. Saya percaya. Ternyata ucapan yang agung gitar sama. Memang benar, titisan Prabu Sangkalangit sudah kutemukan. Ini saatnya. Perlahan Sukma membuka mata lalu beranjak setelah bersemedi di gua Gunung Rinai. Semedinya membuahkan sebuah penerawangan 5 tahun lalu yang ia lakukan, tumbal pengganti kepada Nyi Gede alas mayit, yang menjadi ramalan kitab Sabta Timitra bahkan lebih kejam dari goresan tinta yang ada di kertas kuno berbahan pelepah pohon tersebut. Takdir telah memilihnya bersama Panji yang tak lain adalah titisan Prabu Sangkalangit, membuka kembali ingatan lama yang ia simpan dalam benaknya. Kini dia kembali berkelana mencari keberadaan Panji sembari melihat goresan pada secari kertas yang Panji berikan terakhir kali sebelum mereka berpisah. Di desa Salangkarangan, garis takdir kembali mempertemukan Dharma Wangsa Panji Adiguna dengan Sukma Sekar Anjali atas kehendak sang pencipta. Pertemuan keduanya bukanlah tanpa sebab. Panji, kemari ada yang mencarimu di luar. Panji yang dari tadi duduk sembari membuat gerabah sontak keheranan. Begitu juga Arya yang ada di sampingnya tampak kebingungan sebab tidak biasanya ada orang yang mencari Panji jika tanpa tujuan. Siapa kek? Kakek tidak tahu, tapi dia butuh bantuan kamu. Sudah, temui saja dulu. Siapa yang mencari? Apa ada sesuatu yang harus aku selesaikan lagi? Langkah Panji terhenti manakala melihat seorang wanita tengah berdiri membelakanginya. Wanita yang sangat dia kenal dari rambut panjangnya dan juga gelang emas yang menempel di lengannya. Sukma, sudah lama menunggu. Masuk saja dulu. Pasti ada yang kamu mau bicarakan kan? Ada apa tiba-tiba sekali? Kamu ingat bantuanku saat di Gunung Rinai kan? Balas bantuanku itu dengan tenagamu. Aku butuh. Apa maksudnya? Sukma? Kirain siapa yang datang? Rupanya wanita menyebalkan. Kurang ajar. Kenapa genderuwo jelek ini ada di sini? Sudah, cepat buatkan Sukma minum. Aku harus membalas bantuanmu dengan apa, Sukma? Kamu suka menonton pagelaran wayang? Tidak terlalu. Tapi malam nanti kami akan pergi ke desa Ranawara.
Jawaban Panji membuat Sukma terkejut. Bala bantuan yang ia butuhkan rupanya sejalan dengan keinginan Panji berkunjung ke desa yang menjadi tanggung jawabnya. Sungguh? Ada apa? Kenapa kaget begitu? Itu tujuanku kemari, Panji. Desa itu sudah memakan banyak korban. Sekarang hanya aku yang tersisa di Ordo kaum Manjali. Tugasku untuk menyelesaikan pertumbuhan darah di desa itu, Panji. Bak angin tanpa tujuan yang jelas membawa seluruh pesan penerawangan Sukma bertemu dengan takdirnya. Pertemuannya dengan Panji akan membawanya kembali menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, menggagalkan ramalan kitab Saptati Mitra tentang kehancuran alam astral desa Ranawara. Malam nanti dalang itu akan mati. Siasat Sukma untuk menggagalkan ramalan kitab Saptati Mitra rupanya terendus oleh Nyi Gede Alas Mayit. Kitab yang telah lama dijaga oleh Ordo kaum Anjali berhasil direbut olehnya, menyisakan penerawangan terakhir yang dimiliki Sukma. Ini apa, Pale? Tumben kok ada perkataan, biasanya tidak ada. Ya, ini dari Pale Bardana. Ya sudah, dimakan saja ya, Dan. Dana mengangguk mengiyakan ucapan Toro sembari menerima uluran bakul yang Toro berikan. Ia hanya memandangi isi bakul. Beberapa apem juga buah-buahan sudah tertata rapi di dalamnya. Namun dalam hatinya ia masih merasa heran dengan perilaku Toro. Bahkan ia tidak mengambil satupun makanan yang ada di dalamnya. Toro hanya terdiam sembari memandangi tingkah Dana. Dia mulai kebingungan manakala merasa Dana curiga kepadanya. Pale temani di sini ya, Dan. Toro yang sudah duduk di samping Dana memperhatikan anak lelaki tersebut. Karena tak sabar akhirnya dia mengambil satu buah apem untuk disuapkan kepada Dana. Nih Pale dulang yo. Kok kayaknya Dana ndak enak gitu sama Pale. Nih tak dulang. Satu tamparan mendarat ke pipi Toro dengan kencangnya membuat keduanya sangat terkejut. Apem yang ada di tangannya terjatuh ke tanah akibat tamparannya membuatnya terkejut. Kurang ajar. Buat apa kamu maksa anak orang? Toro menyadari siapa yang ada di hadapannya itu. Ia langsung bangkit dari duduknya. Amarahnya menyulut lalu membalas tamparan Kinanti dengan pukulan keras yang mendarat ke pipi Kinanti. Urusan melok-melok urusan wong. Masih awak mana jiwa. Tapi aku tidak segan menghabisimu. Ingat itu. Lelaki muda berbadan gagah itu pergi dari hadapan Kinanti yang masih merintih kesakitan. Sepanjang jalan ia hanya meracau. Usahanya gagal karena Kinanti. Lihat saja, sebentar lagi kamu akan celaka, Kinanti. Toro bergumam dengan nada marah. Dia segera berjalan ke arah panggung pertunjukan untuk mendekat kepada jiwa yang dari tadi masih mendalang. Sedangkan Kinanti masih berdiri mengelus pipi kanannya yang masih terasa nyeri. Ia hanya tersenyum ke arah Dana yang dari tadi memperhatikannya. Dana, Mbak duduk sini ya. Mbak Yu, kenapa tadi Pak Lek marah sekali sampai mukul gitu? Mungkin Pak Lek sedang capek aja Dana gara-gara Mbak Yu. Dana ndak jadi makan jajanan dari Pak Lek toh. Tapi Dana emang ndak mau jajan itu Mbak Yu. Orang lain saja tidak ada yang mendapat berkat dari Pak Lek. Tapi Mbak Yu kenapa orang-orang pada diam? Mbak Yu ndak tahu. Mending kita pergi yuk. Mbak Yu ajak jajan di tempat lain aja. Kinanti beranjak dari duduknya lalu menggendong Dana untuk pergi dari tempat tersebut. Bulu kuduknya mulai bangkit menyadari ucapan Dana. Kejadian janggal yang dia lihat bukanlah yang pertama, tetapi sudah berulang kali semenjak bapaknya diduga mencari tumbal untuk kejayaannya. Perasaan sakit dan juga kecewa menjadi satu, menciptakan sesak di dada. Perlahan air matanya mengalir manakala keringat kedua adik kesayangannya dibunuh dengan sadis oleh bapaknya sendiri, yang tidak lain adalah Jiwo. Seorang dalang keji yang sampai saat ini melakukan ritual penumbalan melalui pagelaran wayang yang ia selenggarakan. Dalam gelapnya malam, Kinanti berlari menggendong Dana dengan tergopoh-gopoh menjauhi pagelaran wayang. Ia sadar nyawa Dana sedang terancam. Ia tidak ingin hal yang menimpa adiknya akan menimpa Dana untuk kesekian kalinya. Celaka Ki, gawat. Pagelaran wayang yang tengah berlangsung itu berhenti.
Dan hening seketika, hanya terdengar pembicaraan Toro dan Jiwo saja yang ada di balik panggung. Ada apa? Kinanti Ki, bocah itu dibawa pergi oleh Kinanti. Warau sembuk pikir Kinanti menjadi urusanku. Baik Ki, maaf saya pamit dulu. Baru saja langkahnya mulai meninggalkan panggung pagelaran, tetapi kalah cepat dengan tangan Jiwo yang sudah melekat pada leher Toro. Dengan kuat, Jiwo mencekik leher Toro hingga urat nadinya terlihat. Nafasnya mulai berat dengan segala tenaga yang dia coba melawan dengan kekuatannya yang tidak sebanding. Ampun Ki, ampun. Saya janji akan membawa anak itu lagi. Yen anak iku ora beli rene, kamu yang akan aku bunuh. Pahamkan bayarannya apa? Iya Ki, ampun. Kulitmu tak dadine wayang le. Ngerti? Golek saiki bawakmu mati. Ki, matur nuwun Ki. Saya janji. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuh Toro dengan sisa tenaganya yang tersisa. Ia mencoba bangkit. Ia hanya mengangguk berkali-kali di hadapan Jiwo yang sudah menatapnya dengan tatapan mengerikan. Hidup dan matinya ada di tangan Jiwo. Dengan segala ketakutannya, ia berjalan meninggalkan Jiwo untuk mencari Kinanti dan juga Dana. Lihat saja, mati kamu.